Tapi imbas dari pertemuan itu, Pak Jokowi setelah pelantikan 100-an lebih lah BUMN di squeeze. Banyak banget yang nanya nih, kenapa kemudian Mas Hensa tiba-tiba jadi Hensa? Jadi ceritanya guru ngaji saya nih, dia bilang, Henry Satrio, sebaiknya nama panggilan kamu jangan Hensa, tapi Hensa aja. Terus saya bilang, lah Pak Kiai itu kan panggilan orang ke saya. Ya kasih tahu aja itu yang manggil-manggil jadi Hensa, nggak usah pakai ada T-nya. Loh kenapa? Pertama kata dia, kalau kamu disingkat pakai bang, dipanggilannya jadi bangsa. Gitu kata dia kalau pakai T-nya di belakang. Tapi kalau Hensa kan jadi bangsa, kesannya tuh kamu nasionalis. Tuh kata guru ngaji saya. Ini ya alasan yang kedua yang menarik. Hensa itu artinya orang yang mendatangkan rezeki dan mendatangkan uang. Jadi insya Allah rezeki lancar, moncer. Wah langsung saya googling kan, ternyata betul saudara-saudara. Hensa itu adalah nama yang mendatangkan uang katanya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Walaupun mirip-mirip Princess Elsa, ya oke lah. Jadi panggil saya hari ini Hensa. Yeah. Princess Elsa. Oke, ini sekarang ini kan lagi musim kita bicara kabinet. Pelantikan presiden dilaksanakan. Kabinet-kabinet sudah dibentuk. Nanti setelah ini mau gimana terserah. Tapi kita cerita dulu lah awal-awal ya. Kan guanjing ya. Dimulai dari non-Kim yang masuk ke Kim. Misalnya seperti PKS, PKB, Nasdem, ya, P3 ya kalau nggak salah. Sampai hari ini pas syuting ini dilaksanakan, PDI Perjuangan belum ketahuan nih, walaupun katanya PDI Perjuangan akan mengendorse orang-orang masuk ke kabinet Pak Prabowo, tapi bukan kader-kadernya, katanya begitu ya. Nah, kita tunggu aja ya. Namanya rekaman lah, kita ngaku aja lah. Tapi ini kita mau bahas tentang lebih komprehensif lah, tentang bagaimana kabinet-kabinet ini dibentuk. Itu kan setelah beberapa partai politik yang di luar Kim mengisyaratkan masuk, kan kita semua menantikan PDI Perjuangan. Nah PDI Perjuangan ini begitu dinantikan dan Pak Prabowo juga menantikan. Gak tahu Pak Jokowi menantikan atau tidak, tapi tak apalah. Karena beliau sudah selesai masa jabatannya dengan baik versi lembaga-lembaga survei. Nah sekarang tentang menteri-menteri nih, ini kita cerita sedikit ya. Sebelum menteri-menteri terbentuk itu kan menduga-duga nih orang, ini kementeriannya berapa banyak ya? Kemudian berapa menteri ya? Kemudian berapa wamen ya? Nah ini yang terakhir kita dengar nih pas syuting ini berlangsung, itu ada 48 kementerian. 56 wamen. Belum termasuk kepala-kepala badan. Banyak banget tuh ya. Lu kebayang ya, kalau ini menteri-menteri sama wamen-wamen, ini rajin bekerja. Ya pagi-pagi keluar bareng, macet Jakarta. 48 tambah 56 itu udah 104. 104 keluar bareng dari rumah menteri, dari rumah wamen pakai 4Rider. Itu kalau keluar bareng aja, menteri yang satu sama menteri yang satu, 4Ridernya ketemuan tuh. Yang satu mau ke Jakarta Timur ada Kementerian Sosial ada. Terus ada yang ke Jakarta Pusat, ada yang ke Jakarta Selatan, itu ketemuan bareng tuh, selesai. Belum lagi rakyat Jakarta. Jalan dikit, gitu kan, kita minggir. Kita baru mau jalan dikit, ada lagi, aduh. Jadi Pak Prabowo ini mohon maaf, saya usul aja. Jadi kalau bisa ditetapkan para menteri itu kalau berangkat kerja ya, jangan barengan. Karena kasihan juga. Atau kalau mau barengan sekalian. Jadi 104 jalan, antara jam 7 sampai jam 7.30 ya. Anda sebaiknya tidak berada di jalan protokoler karena para menteri akan menuju tempat kerja masing-masing. Jadi kita tungguin aja. Mungkin sambil bawa bendera ya. Di jalan itu. Ya bisa nggak apa-apa. Karena ini menterinya banyak kan. Kalau di IKN nggak perlu pakai 4Rider.
jalan aja. Mau ngapain? Narik perhatian siapa di IKN? Plupup, cuma pameran doang kan. Gue dong baterainya baru. Jadi lebih gede, plupup gitu ya. Jadi ini kita lihat aja, tapi sebelum pertemuan menteri-menteri ini diawali dengan pertemuan antara Prabowo dan Pak Jokowi di Senayan. Ya. Karena begitu sukacitanya masyarakat Indonesia melihat pertemuan dua tokoh ini, sampai pada saat syuting ini ada hujan. Karena seneng nih alam nih. Kita ngomongin pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dia sengaja tuh pertemuan itu dikasih tahu ke orang-orang. Hei, kita ketemuan nih. Tolong disaksikan. Ya. Tapi obrolannya apa? Nggak jelas. Pokoknya katanya 2,5 jam. Ya kalau pertemuan gitu-gituan pakai makan-makan sih 2,5 jam masuk akal lah. Waktu kita makan sate aja tuh lama. Nunggu, jadi kita pesen kan lama ya, diskusi dulu, diskusi, terus nunggu pesanannya datang gitu. Begitu pesanannya datang dorong-dorongan itu situ dulu. Terus kita liatin kan belum ada yang berani makan karena bosnya belum datang kan. Ya kita diam dulu gitu ya. Tapi mungkin nih kalau antar tokoh ya Pak Jokowi mungkin ngeliatin Pak Prabowo nggak mulai-mulai nih. Pak Prabowo juga ngeliatin Pak Jokowi, kok Pak Jokowi nggak mulai-mulai nih. Akhirnya, silakan Pak, silakan ya dimakan. Jadi waktu pertemuan kita ini aja 2,5 jam tuh sebentar makan, pet. Yang paling lama tuh nggak Pan? Nungguin yang bayar. Kita mau bergerak bingung nih kan? Gimana nih kita bergerak belum bayar. Nah kalau kebayang ya kalau Pak Jokowi sama Pak Prabowo ketemuan tuh, iya yang bayar siapa ya? Saya aja Pak Jokowi, oh jangan gitu Pak Prabowo, saya kan bosnya, saya yang bayar lah. Jangan gitu Pak Jokowi kan, nanti kan saya yang jadi presiden, saya aja yang bayar gitu-gitu kan. Iya traktir lah ya kan, itu pertanyaan bagus ya. Jadi kalau ada dua tokoh ketemuan, yang bayar siapa tuh? Mungkin ada ini ya, ada petugas bayar ya? Atau kasbon ya? Enggak Pak. Enggak ya? Enggak, jadi bonnya dikirim ke istana atau dikirim ke Sekretariat Negara enggak ya? Itu gimana tuh kira-kira? Enggak, gua rasa juga yang punya restoran juga merasa terhormat kan. Itu ada didatengin Pak Jokowi sama Pak Prabowo, itu lebih-lebih tuh. Dia nggak usah bayar ya. Langsung kan guncingan. Oh ternyata Pak Prabowo dengan Pak Jokowi hubungannya baik-baik saja. Akhirnya kita tepuk tangan. Terus juga yang punya restoran bilang, ya datang lagi kemari ya Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu. Tunggu ya, 2,5 jam nih, maaf nih ya. Kan Pak Prabowo, Pak Jokowi makan 2,5 jam. Yang nganterin makan juga nggak? Hah? Makan juga? Ya kan bertugas. Ini lagi kalau setelahnya nggak mungkin. Kan kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi udah selesai makan, masa mereka baru makan? Ntar nggak selesai, nggak pulang-pulang. Pak Prabowo, Pak Jokowi, ntar dulu kita tunggu dulu Pak. Driver kita pada belum makan. Kita nunggu dulu gitu. Kali kasih makan lah ya, kasih lah ya. Kasih deh. Mungkin ya kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi mewah-mewah ya yang ini mewah lah. Maksudnya nasi goreng, pakai telur, pakai ayam gitu-gitu lah ya. Itu juga menarik tuh ya kita bahas ya. Kita belum pernah bahas tuh kulineran para pejabat ya. Udah lah, selesai. Beberapa hari kemudian kan kalau kita ingat teman-teman ya, ada lagi pertemuan di Solo. Pak Prabowo bawa 2 orang terdekatnya tuh, Pak Hadi sama Dasko kalau nggak salah. Yang duduk di samping Pak Jokowi kan misteri tuh kalau kita lihat foto yang beredar tuh kan banyak yang bertanya, siapa yang di samping Pak Jokowi tuh? Ada yang bilang, oh itu guru supranatural. Ada yang bilang inilah itulah, ternyata itu orang Gerindra juga. Kalau nggak salah ya, tapi kalau salah ya silakan tulis komen. Datang tuh pertemuan Pak Dasko, Pak Prabowo, Mas Gibran. Jadi Mas Gibran jemput di bandara. Wah, Wapres menjemput presiden itu oke juga gitu ya. Selamat pagi Pak Prabowo, selamat datang di Solo. Saya pernah jadi wali kota di sini loh Pak Prabowo. Terus Pak Prabowo menjawab singkat, udah tahu. Habis itu jalan bareng ke rumah Pak Jokowi. Nah di sana itu kelihatannya disajikan sederhana ya, Pak Prabowo katanya dipanggil sebagai
Menteri Pertahanan, bukan sebagai presiden terpilih. Tapi Menteri Pertahanan ngajak Wakil Ketua DPR ya, Pak Dasko, terus kemudian fungsionaris Gerindra. Datang ke sana, ngobrol-ngobrol, saya nggak ngerti berapa lama, tapi itu adalah kalau seingat saya penampilan perdana mereka bertiga ada tuh dalam satu meja. Mas Gibran, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi. Nah itu sayangnya memang kita nggak terlalu bahas apa menunya ya. Tapi pada pertemuan itu kelihatannya serius tuh 5 orang itu membahasnya. Mungkin juga membahas Fuhu Fafa mungkin ya. Oh ini ditit lagi ya. Nggak, tadi saya pikir kan Pak mohon maaf, ini kan Pak Jokowi sebagai ayah. Pak Prabowo izin saya menitipkan anak saya, mohon maaf bila dia ada salah-salah kata, salah perbuatan, namanya juga waktu itu masih muda. Jadi mohon dibimbing, kira-kira Pak Jokowi ngomong gitulah. Terus Pak Prabowo mungkin menjawabnya tenang aja Pak Prabowo, saya sudah di sini. Jadi kembalikan gitu ya. Waktu itu kan Gibran yang ngomong gitu, sekarang Pak Prabowo ngomong begitu. Tapi imbas dari pertemuan itu benar sih. Udah lewat ya? Nggak dibahas lagi ya? Udah selesai ya? Kata Pak Budi Ari itu bukan Gibran ya? Oke, jadi kita nggak usah bahas ya. Karena kalau kita bahas nih tit terus berkali-kali nih. Jadi jorok ini. Jadi jorok ini podcast ini kan. Kebanyakan itu gitu ya. Jadi dikit-dikit tit. Kalau sekali-sekali kan ya nggak apa-apa. Tapi kalau seringan kan jadi nggak oke. Ini kita lanjutin aja ya. Tapi yang jelas setelah itu pertemuan mereka kembali ke Jakarta. Pak Prabowo mulai memanggil nama-nama calon menteri di kabinet dia. Ada 49 nama yang dipanggil kala itu. Tanggal 14 Oktober. Tanggal 14 Oktober adalah hari apa? Senin ya. Hari pemanggilan para menteri itu. Dipanggil 49 nama. Dari katanya 48 kementerian. Berarti ada juga yang jadi wamen tuh. Waktu dipanggil di hari pertama. Yang siang-siang mereka pada pakai jaket batik coklat. Wah. Datang satu. Hebatnya pada saat kejadiannya di Kertanegara nih. Rumah Pak Prabowo yang Kertanegara. Tokoh-tokoh itu dipanggil. Tahu nggak hebatnya? Mereka semuanya sama. Bukan tentang batik coklat. Mereka datang sumringah, keluar sumringah. Nggak ada tuh yang datang sumringah, keluar koprol gitu, nggak ada. Jadi semuanya sumringah. Seolah-olah inilah dia puncak karir politik mereka sebagai calon menterinya Pak Prabowo. Dari 49, 14 adalah menteri-menterinya Pak Jokowi. Kita hitung ya. Pratikno, Erick Thohir, Tito Karnavian, Erlangga Hartarto, Dito Aryo Tejo, Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Saifullah Yusuf, siapa lagi nih? Sri Mulyani. Ayo, 4 lagi. 4 lagi, Sri Mulyani. Tito, Trenggono 11. 3 lagi. Amran Sulaiman. Nah, 2 lagi. Lo nonton gak sih pada? 2 lagi. 2 lagi ya. Kagak tahu. Sri Mulyani. Udah Sri Mulyani udah. 2 lagi nih. Oh, AHY. Satu lagi. AHY, betul satu lagi. Siapa kira-kira? Oh Pak, yang jadi Menkumham Pak. Oh iya, Supratman Andi Adgas. Ya, itu ada 14. Tapi Golkar, 16. Ya, coba 2 lagi siapa? Siapa yang belum kesebut? Oh iya Pak, menteri juga. Oh iya, dia udah diangkat menteri ya Pak Roslan. Satu lagi? Budi Gunadi Sadikin. Jadi ada 16. Langsung orang-orang bilang wah. Itu soalnya 35% dari 49 tuh kalau 36.
Kalau 16 itu sekitar 30-an%, 35% lah. Wah, kok ini banyak orang-orangnya Pak Jokowi ya? Ya nggak apa-apa sih. Namanya juga Pak Prabowo. Kan tagline-nya melanjutkan. Masa kalau melanjutkan orang-orangnya baru semua? Kalau orang-orangnya baru semua, perubahan dong. Tapi karena ini ya melanjutkan ya orang-orangnya banyak orang-orang Pak Jokowi. Lagian nah ini dia menarik. Pertemuan Solo kemudian terus panggil-panggil. Kok ini orang-orangnya Jokowi? Belum tentu. Bisa jadi 30% ini justru orang-orangnya Mas Gibran. Nah, jadi kan Mas Gibran nih. Pak Jokowi kan bapaknya. Ada anaknya Mas Gibran kan. Mas Gibran jadi wakil presiden. Ini karena sekeluarga ya. Jadi ya titipan lah. Bapak titip teman-teman Bapak ya. Om-om sama tante-tante kamu tuh gitu kan. Oke gitu. Terus Pak Prabowo juga karena melihat nama-nama yang didorong atau di-endorse ini adalah nama-nama teman-temannya juga. Dan temannya ini baik-baik semua. Jadi akhirnya oke Pak Prabowo. Oke. Masuk semua. Tapi ada nama-nama baru. Tapi Golkar tuh dapat banyak banget. Golkar, mari kita sebut ada 8 tuh. Nusron Wahid, Erlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Dito Aryo Tejo, Mutia Hafidz, Nusron Wahid udah ya? Udah. Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang udah ya tadi ya. Terus Wihaji. Satu lagi siapa tuh? Pokoknya dia dapat 8 tuh. Satu lagi siapa ya? Siapa lagi Don? Wihaji, ini Mutia, Dito, ini ya pokoknya gitu kira-kira 8. Tapi Erlangga udah. Tapi katanya itu ada tidak sepenuhnya dari Golkar tuh. Kayak misalnya Pak Nusron itu justru perwakilan NU gitu. Oh gitu ceritanya. Jadi ya Maman Abdurrahman. Satu lagi Maman Abdurrahman. Dia cuma Maman sama Sri Mulyani tuh yang langsung to the point. Sri Mulyani keluar saya diminta jadi Menteri Keuangan oleh Pak Prabowo. Maman ngomongnya pokoknya UMKM. Luar biasa tuh. Tuh katanya tambang-tambang punya rakyat juga izinnya dari UMKM tuh. Jauh juga Maman ya. Waduh, luar biasa. Tapi yang paling menghebohkan Pak Prabowo sebelumnya berkata, partai-partai politik tolong tidak mengirimkan kader-kadernya yang menjadi menteri untuk mengambil uang dari APBN atau mencari uang dari APBN. Itu luar biasa banget. Jadi langsung diingatkan oleh Pak Prabowo, jangan gitu ya. Jangan, ya Dek ya. Itu keren banget Pak Prabowo tuh. Ya sudah, akhirnya 49 itu dipanggil, kemudian keesokan harinya, ini pada saat syuting ini berlangsung, itu katanya dipanggil-panggil lagi tuh. Dari jam 14 kata Bang Dasko, Sufmi Dasko Ahmad ya, akan dipanggil-panggil tuh semua. Ada wamen, kepala badan, menteri-menteri yang gak sempat dipanggil. Wah, jadi semuanya nih sekarang yang merasa dirinya masuk dalam daftar, agak deg-degan juga nih. Saya kira-kira dipanggil atau tidak. Dipanggil atau tidak? Cek sinyal, jangan sampai nggak ada sinyal, ya. Termasuk yang deg-degan juga. Kali aja kan, namanya kita orang baik ya, dipanggil sama orang baik kan datang kita. Nah, di mana tuh tadi? Nah udah tuh, nanti konon katanya setelah pelantikan tanggal 21 kan pelantikan presiden tanggal 20 tuh hari Minggu. Pak Jokowi setelah pelantikan pulang ke Solo. Katanya akan disambut oleh ribu-ribu relawan yang ada di Solo. Pernah ke Bandara Solo? Itu nyambutnya gimana tuh? Kan Bandara Solo kan kecil ya. Disambut Pak Jokowi pulang ke Solo. Pertanyaannya waktu nyambut nih, kan nungguin Pak Jokowi nih, itu dikasih makan gak ya? Enggak lah ya, namanya juga relawan ya.
pulang bareng-bareng diantar sama Pak Jokowi. Itu naik apa tuh ya? Bis kali ya, bis. Bis kan tuh ya. Atau naik delman. Karena hari Minggu. Lagunya pada hari Minggu. Ku turut ayah ke kota. Emang kan dari Boyolali ke kota Solo tuh. Tapi kalau pakai delman banyak. Mungkin pakai bis ya. Katanya Pak Jokowi sampai rumah mau tidur. Nah itu kita mesti pantau tuh dia tidur beneran apa enggak. Kalau nggak tidur kita ingetin, Pak, Bapak katanya mau tidur ya. Anda tuh nggak boleh begitu, mentang-mentang sudah tidak lagi jadi presiden, diperintah-perintah. Janganlah, terserah dia mau tidur boleh, mau main sama cucunya boleh. Tapi di Solo. Nah, Pak Prabowo yang ada di Jakarta, presiden terpilih. Katanya kabarnya tanggal 21 itu, 21 Oktober, akan melantik para menteri-menteri. Jadi kalau ini tayang 21 Oktober, tadi siang tuh pelantikan menteri-menteri. Paginya pelantikan menteri, sorenya pelantikan wakil menteri. Nah kalau kita sih gosip-gosip jadwal mah ada aja, yang nggak ada tuh di kita SK. SK belum ada, surat keputusan ya. Tapi kalau jadwal udah ada. Katanya konon juga setelah itu akan ada pembekalan lagi di daerah Jawa Tengah. Saya tuh tidak perlu merumuskan atau menginformasikan secara detail karena nanti dianggapnya wah TV One bocorannya oke juga nih, nggak gitu. Jadi ke daerah Jawa Tengah akan ada pembekalan 3 hari, 4 hari, 5 hari, kemudian balik lagi ke Jakarta untuk ngegas, kerja keras untuk kabinet baru. Ya mungkin nama kabinetnya Kabinet Indonesia Maju kali. Atau nantilah kita tunggu aja Pak Prabowo kasih apa. Nah itu mulai tuh manasin kompor, potong-potong sayur-sayuran, kan buat makanan bergizi gratis tuh udah mulai tuh. Cek. Tapi katanya mulainya Januari. Ya iyalah kan infrastrukturnya mesti dibuat ya, dapurnya disiapkan, anggarannya disiapkan, yang masak disiapkan. Itu juga yang masak juga pelik juga. Jangan sampai tingkat kenikmatan atau kelezatan makanan itu beda-beda. Misalnya yang ada di kota Gorontalo, makanannya jauh lebih enak, rasanya, taste-nya karena kokinya jago dibandingkan dengan yang di Balikpapan. Jangan gitu. Jadi semuanya makanan bergizi itu taste-nya harus enak. Kalau tidak enak nanti mubazir, tidak dimakan. Ya, tapi kita doakan supaya Pak Prabowo ini lancar memimpin negeri ini. Pak Gibran juga lancar menemani Pak Prabowo. Nah itu apakah kemudian nanti Pak Gibran akan bertugas di IKN? Yaitu semuanya tergantung dari Pak Prabowo. Tapi kelihatannya Pak Prabowo ini sure banget nih. Kan ada yang nanya gini, Hen, itu Mas Hensa, ya. Hensa, itu apakah tidak terlalu gemuk gitu kabinetnya? Saya spontan begitu ditanya saya tersinggung. Karena disangkain ngomongin saya kan. Padahal ngomongin kabinet, bukan ngomongin saya. Jadi kalau bisa jangan bawa-bawa gemuk lah. Montok aja. Makanya itu kabinetnya gak terlalu montok tuh. Ada 49 kementerian. Saya bilang gak apa-apa, 48 kementerian gak apa-apa. Jadi gini, ini kan masa awalnya Pak Prabowo. Kita harus memberikan kesempatan lah pada Pak Prabowo untuk memulai pemerintahannya dia. Tentu saja kita terus mengawasi, memonitor dan memberikan masukan kritis. Saya rasa Pak Prabowo juga akan memantau perkembangan kabinetnya. Kalau ternyata 48 kementerian ini terlalu besar, nanti juga akan dikecilkan. Misalnya nih BUMN. Katanya kan itu akan jadi badan super ya, seperti Temasek di Singapura. Jadi BUMN itu dijadikan satu holding. Zaman Erick Thohir 100-an lebih lah. BUMN di squeeze, ada yang dibubarin, ada yang digabung, sekarang tinggal 41. Kalau mau jadi holding itu hitungannya sekitar 30-an BUMN lah. Jadi nanti setelah 30 BUMN, mungkin Pak Erick sudah jadi kepala badan BUMN itu, yang super holding itu. Jadi megang PSSI, naturalisasi dengan BUMN, badan BUMN. Ya kita lihat aja misalnya seperti itu kan jadi otomatis akan berubah. Kemudian kemarin ada Bu Sri Mulyani. Ada Bu Sri Mulyani ini sebenarnya saya pertanyaan juga. Nanti akan ada badan penerimaan negara atau tidak? Karena kan Bu Sri Mulyani ini kalau saya tidak salah
dia bukan penganut mazhab ada badan baru itu, tapi kan tergantung nanti Pak Prabowo-nya ya. Masih ditanya-tanya juga, Mas itu kok Bu Sri Mulyani masih ya jadi kandidat? Ya mungkin aja, karena kan ini kan rezimnya rezim hutang ya. Kita banyak berhutang. Kemudian akan disalurkan dalam bentuk proyek-proyek untuk memperbaiki negeri lah. Tapi nah masalahnya kalau ngutang ini nggak banyak orang yang dipercaya oleh bankers-bankers mungkin ya. Makanya kemudian hanya Sri Mulyani lah yang kita percaya untuk ngutang. Mungkin nih, jadi Bu Sri Mulyani tetap berada di pos Kementerian Keuangan untuk membiayai juga program-program Pak Prabowo sekaligus membayar mungkin ya hutang-hutang yang ditinggalkan pada zaman Pak Jokowi gitu. Kemudian akan ada Badan Imigrasi katanya. Jadi kan ada koordinator Kumham ya. Ini emang pada saat ini berlangsung belum ketahuan, tapi sih saya nebak ya itu koordinator Kumham itu Yusril Iza Mahendra lah. Di bawahnya itu ada 3 kementerian tuh. Kementerian Imigrasi, terus kemudian Kementerian Hukum, ini Supratman Andi Adgas, Kementerian Imigrasinya si Pak Agus Wakapori itu. Terus satu lagi Menteri HAM kan Kakak Pigai. Nah ini koordinatornya Pak Yusril Iza Mahendra. Tadi gimana pertanyaannya? Menko Politik ada lagi mungkin itu ya. Nanti kita lihat siapa yang menjadi, kalau saya nggak salah Mas Ahaye deh yang jadi ininya, yang jadi Menkonya. Iya. Mas Ahaye. Iya. Kalau cepetin. Iya. Ya Mas Ahaye itu dia kelihatannya akan jadi Menko Politik dan Keamanan. Nanti di bawahnya ya ada menteri-menteri yang lain ya. Terus ada Menteri Pemasyarakatan juga, mungkin ini Pak Muhaimin Iskandar. Pak Pratikno juga ada, mungkin juga jadi Menteri Menko juga. Memang Mensesnek ini dan Menseskap kalau ada ya, itu masih jadi pertanyaan. Tapi katanya Pak Nusron ya, salah satunya kandidat yang jadi Mensesneknya. Ini kita lihat aja. Nah, TV One juga ngirim tuh jadi menteri ya. Ada Maman Abdurrahman itu perwakilan Narsum TV One lah. Jadi Maman, saya sama Mas Maman tuh sering jadi narsum bareng ya. Jadi waktu dia dipanggil tuh kita senang juga. Ini perwakilan Narsum TV One. Jadi jangan disangka TV One tuh nggak punya wakil di kabinet, punya juga. Itu jadi narsum. Pak Nusron juga sering jadi narsum ya. Tapi yang paling sering Kang Maman lah. Nah, setelah menteri-menteri kita juga sedang memantau kira-kira ketua-ketua komisi di DPR nih siapa aja. Nah ini kan ada Nasdem kan katanya tetap mendukung Pak Prabowo tapi nggak mau masuk kabinet. Wah keren ya, mungkin ada yang diincer tapi kemudian nggak dikasih gitu ya. Tapi katanya sih Nasdem mau mengincar kursi ketua-ketua komisi di DPR. Ya itu mungkin juga bisa dapat ya. Ya kita lihat aja kan katanya akan ada 13 komisi, jadi nambah 2 di DPR tuh, darinya 11 jadi 13. Nah, jadi kira-kira gitu tuh teman-teman, ini spesial membahas kabinet Pak Prabowo edisi 1. Jadi nanti ada edisi 2 lah, setelah dilantik kita akan coba bahas menteri per menteri. Ya, mudah-mudahan saja. Ya memang sih pada saat hari pertama itu tanggal berapa? 12 ya? Tanggal 14 Oktober itu kejutannya ada di Veronica Tan. Oh, mantan istrinya Pak Basuki Cahayapurnama dipanggil katanya akan mengisi posisi Wamen PPA. Jadi waktu Veronica Tan muncul, semua publik bertanya-tanya. Wah, Veronica yang mana? Ya, itulah namanya garis tangan ya. Ya itu selamat lah. Sekali lagi, terus siapa lagi kejutannya? Oh ada Mas Iftitah, itu sahabatnya Mas Ahaye ya, Mas Ahaye sahabat saya juga lah itu. Dia seniornya Mas Ahaye di Tarnus, di Akabri. Akhirnya Akabri itu apa sih namanya sekarang tuh? Akmil ya, Akademi Militer itu sekarang menjadi salah satu menteri ya. Kita nggak tahu juga nih sejak pada saat syuting ini dilakukan Mas Iftitah ini jadi apa. Tapi ini orang baik juga. Ada Teguh Rifki, kemudian Muhaimin Iskandar jadi menteri juga. Jadi dia kelihatannya tidak ingin kalah dengan Julhas ya. Julhas jadi menteri, Pak Muhaimin juga akhirnya jadi menteri. Erlangga Hartarto ini oke juga ya, dia mundur dari Golkar, menyerahkan Golkar kepada Pak Bahlil. Menteri di zaman Pak Jokowi tetap,
zaman Pak Prabowo, dia juga tetap menjadi menteri. Selamat para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, selamat bekerja. Kami titip Indonesia kepada Anda semua. Semoga pada saat Anda menjadi eksekutif negeri ini, Indonesia akan menjadi lebih baik, lebih sejahtera rakyatnya. Tidak ada kemunduran-kemunduran dalam demokrasi, tapi justru mempertimbangkan demokrasi menjadi pilar utama kebijakan, kebijaksanaan Anda nantinya. Terima kasih, saya Henry Satrio. Saksikan terus Satgas Kritik setiap hari. Dari jam 19 biasanya ditayanginnya. Kalau hujan mungkin agak telat. Ya kan, karena kan neduh dulu. Ya, sinyal, neduh. Nanti kalau udah terang lagi itu akan tayang. Tapi yang paling penting itu selain nonton adalah komen. Karena kita butuh komen-komen. Ada yang bilang langsung DM ke produser WA, itu juga nggak apa-apa. Jadi produser ini memang dia mengharapkan WA sebanyak-banyaknya. Karena dia punya target sebetulnya untuk mendapatkan berapa WA dalam satu hari. Itulah dia. Nanti kenalan ya. Nanti kalau kita ada kegiatan offline ya kali ya. Mungkin kita mesti mulai nanti undang menteri-menteri baru. Biasanya kalau menteri-menteri baru itu diundang masih mau dia. Kan menteri baru. Supaya orang-orang juga kenal. Kemarin kan ada beberapa menteri yang kita belum kenal kan. Ada Pak Satrio Bambang, ada Pak Rahmat Pambudi, kemudian ada Ibu Putri Wardana misalnya. Itu kan pasti mau tuh diundang ya. Kakak Pigai juga mau tuh. Kakak Pigai juga perwakilan Narsum. TV1 tuh Kakak Pigai. Jadi kalau ada hal-hal yang ada kaitannya sama HAM tuh Kakak Pigai bisa bicara. Oke, jadi gitu. Saya Henry Satrio, Hensa. Pamit undur diri ya. Jadi gitu kalau hashtagnya saya sekarang jadi Hensa ya itu karena saya mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menjadi lebih berkah dan Indonesia juga lebih berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.